Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusy Firdaus Malik dari kelas IF 18D Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan nomor induk mahasiswa 1841625521199. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal interfacing serial, paralel, dan USB port. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem microcontroller. Lanjut langsung, apa itu interface? Pembahasan tentang interfacing mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing sendiri adalah istilah yang digunakan untuk pengantaran atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksud dapat berupa perangkat keras atau hardware dalam komputer, atau dapat berupa proses mengirim data melalui saluran telekomunikasi yang dilakukan oleh manusia melalui telepon atau komunikasi seluler lainnya, atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian kali ini atau presentasi kali ini adalah pembahasan tentang antarmuka perangkat komputer atau hardware-nya. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial, paralel, dan USB. Sebelum ditemukannya USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi USB. Kita mulai dari interface yang pertama, yaitu serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang digunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detik, dalam satuan waktu, hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Jadi untuk serial port ini, untuk pengiriman data, bit datanya akan dikirimkan satu bit sampai seluruh bit pada data tersebut terkirim. Untuk jenis-jenis dari serial port sendiri, jenis komunikasi data yang melalui port serial sendiri ada dua, yaitu sinkron dan juga asinkron. Untuk komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersama dengan data. Sedangkan untuk asinkron, clock tidak dikirim bersama dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Keuntungan dan kelemahan serial port. Keuntungannya, tidak membutuhkan banyak jalur, cocok untuk pengiriman jarak jauh. Banyak microcontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kelemahan dari serial port sendiri adalah kecepatan pengiriman yang lebih lambat, karena pengiriman port satu detik 1 bit. Serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port harus dikonversi ke serial. Dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat, sehingga membebankan kinerja memori. Dan ini merupakan cara mengirim dan menerima dari serial port. Setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit, sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang lebih rendah atau low significant bit sampai ke bit yang paling tinggi, most significant bit. Pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner.
untuk nilai logika 1 adalah tegangan negatif 3 sampai dengan negatif 25 volt. Dan untuk logika 0, nilai tegangannya adalah positif 3 sampai dengan positif 25 volt. Dengan demikian, rang tegangan untuk komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dari negatif 25 volt ke positif 25 volt. Dengan besarnya rang tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguannya mudah diatasi. Sementara untuk renggang negatif 2 sampai dengan positif 3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah berikut ini, yaitu yang pertama adalah simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contohnya adalah transfer data dari sensor. Yang kedua ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tapi tidak bisa bersamaan. Contohnya adalah transfer data dengan menggunakan HT. Untuk full duplex adalah transfer data yang bisa berlangsung secara dua arah dan secara bersamaan. Contohnya adalah transfer data dengan menggunakan telepon. Salah satu contohnya adalah serial port RS232. RS232 adalah standar komunikasi serial pada serial antar peripheral dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association. Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasiannya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB9 atau DB25. Untuk RS232 dengan plug DB9 biasanya dipakai untuk serial port komputer pribadi, dipakai untuk modem. Di sini terdapat dua jenis plug dari RS232. Yang sebelah kiri ada DB25 dan sebelah kanan ada DB9. Masing-masing dari plug ini memiliki perbedaan pada jenis-jenis portnya. Untuk DB25 memiliki 25 port, sedangkan untuk DB9 memiliki 9 port. Jika port RS232 DB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer, maka konfigurasinya adalah sebagai berikut. Di mana port 5 berhubungan dengan port 5 juga, dan port 9 sebagai grounding, tidak terhubung sama sekali karena sebagai grounding. Untuk RS itu merupakan contoh dari RS232, sedangkan untuk jenis serial port yang lain itu ada banyak, antara lainnya ada RS449, RS422 dan RS423 yang pada dasarnya berhubungan dengan RS232. Jenis port selanjutnya adalah parallel port. Interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing yang digunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan pula. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim dalam bersamaan pada satu waktu. Parallel port memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut. Keuntungannya dari parallel port ini, pengiriman data lebih cepat karena dalam satu waktu dapat dikirim langsung 8 bit, tidak seperti dengan serial port yang mengirim 1 bit untuk untuk sekali waktu. Untuk lemahnya sendiri adalah menggunakan banyak jalur dan hanya efektif untuk jarak pendek. Selanjutnya adalah di model parallel port berdasarkan IEEE 1284 memiliki 5 mode.
yaitu satu compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk mentransfer data dari PC ke peripheral. 8 bit data dikirim dalam sekali waktu. Penggunaan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua ada enable mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari peripheral ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga untuk membentuk karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang atau disembel. Oleh karena itu, mode ini akan berjalan lebih lambat. Yang ketiga ada byte mode, merupakan modifikasi dari mode enable. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam 1 detik. Contohnya adalah port yang menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal komputer di bagian keyboard dan mouse. Yang keempat ada Exchange Parallel Port (EPP) mode. EPP bekerja dalam dua mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama dari mode EPP dibandingkan dengan compatibility, enable, ataupun byte adalah pada kecepatannya. Mode ini dapat menulis dan membaca melalui satu bus ICA saja. Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah data. Hal ini membuat mode ini menjadi pilihan yang sangat baik untuk peripheral menyimpan data. Mode EPP juga mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Yang kelima ada Extended Capability Port atau ECP mode. ECP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode EPP. ECP mendukung dua jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak ada beban dalam sistem CPU. Juga terdapat sistem kompresi data, sehingga akan menyebabkan data lebih efisien dan akan meringankan beban dari memori. Pengalamatan dari parallel port. Pengalamatan standar dari parallel port biasanya adalah pada rank berikut ini. Rank 1, rank 2, rank 3. Rank 1 untuk base address-nya itu ada di 3 BCH. Status registernya ada di 3 BCD, 3 BDH. Untuk control registernya ada 3 BEH. Dan seterusnya sampai rank 27AH untuk rank 3. Biasanya satu komputer akan memiliki 3 LPT, yaitu LPT1, LPT2, dan LPT3. LPT1 dapat menempati alamat 378H atau berada pada rank 2, sedangkan LPT2 menempati alamat 378H atau 278H, berada di rank 2 atau rank 3. Dan LPT3 hanya bisa menempati address atau alamat 278H atau hanya bisa berada di rank 3. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada sistem operasi Windows. Yang terakhir itu ada USB port. USB port atau singkatan dari Universal Serial Bus Port. Penggunaan serial dan paralel port sangat terbatas dalam hal transfer data. Sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Maka Universal Serial Bus atau USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port tipe lainnya. Saya ambil contoh menggunakan port USB 3.0 yang merupakan tipe dari dual simplex serial, including PC sampai 127 per bus itu maksimalnya. Untuk distance-nya itu dari 9 sampai 49 dengan 5 hubs,
untuk kecepatannya mencapai 5 GB. Untuk typical use-nya itu untuk mass storage dan juga video. USB port sendiri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Untuk keuntungannya sendiri itu mudah digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh sistem operasi, dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup, sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu, atau istilahnya disebut dengan hot plugable. Kecepatan yang berlipat mencapai 5 Gbps untuk USB dengan 4 bus. Murah dan mengurangi pemakaian energi. Untuk kelemahannya sendiri itu tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, hanya efektif untuk jarak yang pendek. Dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Lalu tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaktersediaannya port USB. Lalu perkembangan USB pada masa kini telah sampai pada versi 3.0, tetapi masih banyak digunakan dalam masyarakat untuk versi 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda dalam hal mentransfer data. USB sendiri memiliki dua jenis konektor, yaitu seri A dan seri B. Untuk seri A biasanya terdapat pada komputer yang kotak, dan juga untuk seri B itu biasanya menghubungkan antara komputer dan juga printer. Untuk konfigurasi pada kabel USB sendiri itu memiliki USB memiliki 4 pin, di mana pin pertama itu sebagai VCC atau voltase 5 volt. Lalu pin keduanya sebagai data min, pin ketiga sebagai data plus, dan keempat sebagai grounding. Di mana proses pertukaran datanya terdapat pada pin 2 dan pin 3. Mungkin sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga berguna untuk para pendengar. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.